Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Hasanil Mubarok, biasa dipanggil Amak di sini ya. Salah satu owner dari Ayam Geprek Mahasiswa. Karena ownernya ada 4 ya, jadi saya mewakili ketiga teman saya seperti itu. Jadi sejarah Ayam Geprek ini, kita awal buka 2 orang ya, 2 orang dengan 1 investor ya. Karena awal buka itu bangkrut ya, kita jatuh 3 bulan di UNY, kita jualan, jatuh. Akhirnya kita pindah ke Sapen, kita dapat modal dari teman-teman. Akhirnya ownernya bertambah jadi 4. Ceritanya panjang ya kalau masalah owner itu ya. Jadi intinya ownernya ada 4. Selang kita berdiri dari tahun 2014 dan sekarang udah tahun 2015, kita baru memiliki 3 cabang seperti itu. Kesulitan pertama yaitu ketika membangun Ayam Geprek ya. Karena saya pertama startup di bisnis warung makan yang setiap hari buka, nggak seperti catering ya. Catering karena by order. Nah, Ayam Geprek ini setiap hari buka, kita masih kurang link. Kita bingung cara grand openingnya seperti apa, promosinya seperti apa gitu. Nah, ketika kita jauh dari teman-teman di sini di kampus UIN, karena saya alumni UIN, jadi bingung mau promosinya seperti apa kayak gitu. Karena kita buka di UNY pertama kali, Taman Kuliner UNY, buka hari pertama sampai hari ke-7 kita gratiskan untuk mengundang pelanggan seperti itu. Ternyata digratiskan pun nggak ada yang datang seperti itu. Digratiskan juga nggak ada yang datang. Akhirnya modal nggak balik. Bulan pertama kita tutup, bulan kedua kita pinjam uang lagi, kita suntik dana lagi dari Ayam Geprek Mahasiswa itu. Akhirnya jalan lagi, mandek lagi, jalan lagi, mandek total akhirnya 3 bulan. Akhirnya kami memutuskan untuk udahlah, tutup saja seperti itu. Akhirnya ada teman yang menguatkan kami, yaitu namanya Mas Izra dan Mbak Risma. Nah, ini 2 orang ini kemudian yang juga jadi owner, karena kita berteman sudah lama. Akhirnya mereka berdua menguatkan kami, kita berempat jadi ownernya. Kita bangun lagi di Sapen, warung pertama kami di Sapen yaitu di Jalan Bimo Kurdo nomor 8, nomor 10 apa ya? Nomor 10, antara sana ya. Kita buka di sana, alhamdulillah langsung rame gitu Mas. Ramenya kenapa? Karena kita punya link di sini. Promonya cepat, mulai dari sosmed, mulut ke mulut, MLM ya, mulut lewat mulut, terus dan lain sebagainya kita coba promosi. Akhirnya di tahun pertama alhamdulillah kami bisa membuka 2 cabang lagi, yaitu di Sapen kita nambah 1 dan di mana sambil lagi kita nambah 1 seperti itu. Untuk mendatangkan konsumen pertama kali, langkah yang kami ambil dari dulu adalah menggratiskan ya. Hari pertama sampai hari ketiga biasanya menggratiskan pelanggan untuk makan di Ayam Geprek. Hari ketiga sampai hari ke-6 kami diskon 50%. Hari ke-7 sampai hari ke-9 kita mendiskon pelanggan 30%, seperti itu. Nah, ilmu-ilmu seperti itu, inspirasi seperti itu kita dapat dari banyak Ayam Geprek di Jogja. Skill kami berempat ya, owner ini nggak ada yang bisa masak, seperti itu ya. Jadi saya pertegas lagi, kami nggak ada yang bisa masak. Kami bisa masak karena terpaksa ya. Masakannya pun yang simple-simple saja. Ketika dites food oleh orang yang pandai memasak, masakan kami nggak enak, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita membuka lowongan untuk koki seperti itu. Karena background awal ya, saya dan Mas Dinul ini bisnis di travel, catering, kita punya koki seperti itu. Koki yang cara kerja koki itu adalah sesuai SOP seperti itu. Nah, Mas Izra dan Mbak Risma ini adalah akademisi seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa masak. Cara promosi kita ya sosmed yang jelas ya, karena sekarang ini eranya sosmed, tidak bisa dipungkiri kita harus bermain di sosmed juga. Kita menggunakan promo-promo, semuanya iklan di sosmed, apalagi sekarang banyak endorse Instagram itu, tim Instagram. Dan promosi yang kita utamakan di sini adalah pelayanan. Jadi pelayanan harus sangat memuaskan begitu. Ketika ada pelayanan yang tidak memuaskan,
itu harus kita ganti sesuai dengan kecewaan pelanggan gitu. Misalnya pelanggan kecewa, kita ganti gratis. Misal pelanggan masih belum terima, kita kasih makan seminggu. Kita kasih makan gratis seminggu, sebulan gitu. Seperti itu. Untuk ayam geprek mahasiswa, produknya masih mayoritas ayam seperti itu. Masih mayoritas ayam, ada ayam crispy, ada ayam bakar, ada ayam rempah. Untuk nasinya ada nasi uduk, nasi putih, nasi merah. Untuk saat ini masing-masing hotel, karena yang terbesar adalah yang di Maguwo ya. Di sana mampu memuat 200 orang. Di sana masih 200 porsi Mas per hari. Jadi masih masih pelan, tidak secepat perkembangan ayam geprek lain seperti itu. Nah, di ayam geprek ini ada yang perharinya 170 porsi, ada yang perharinya 190 porsi, ada yang perharinya 200 sampai 250 porsi seperti itu. Baru di angka seperti itu, Mas. Jadi belum se-booming senior kami seperti itu. Kami masih pemula di ayam geprek. Mindset berpikir saya dulu ketika ada kompetitor buka cabang baru, ada rasa khawatir. Aduh, dia buka lagi kok aku belum. Nah, tapi ketika saya bergabung dengan para master bisnis kuliner, suhu saya di komunitas itu, justru mereka malah seneng gitu loh kalau ada kompetitor yang buka lagi gitu loh. Kalau ada kompetitor yang buka cabang, semakin banyak kompetitor semakin bagus aura atau kondisi bisnisnya seperti itu. Jadi untuk saat ini ya saya tahu pasar saya tahu target saya tahu di mana saya harus menjual. Jadi tenang saja seperti itu. Untuk kebetulan mindset berpikir saya yang namanya bisnis itu di pondok saya pernah dibekali kata-kata seperti ini. Al-ibtida' so'bun kayak gitu. Awal tuh memang susah gitu loh, tapi akhirnya mudah. Jadi ketika saya memulai bisnis, saya udah siap dengan kesulitan-kesulitan di awal kayak gitu. Jadi kalau saya tidak menemukan kesulitan-kesulitan di awal, ya nanti di akhirnya susah gitu loh. Jadi mending ketemu kesulitan-kesulitan di awal dulu kayak gitu. Jadi mindset saya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di awal sudah biasalah kayak gitu. Biasa menghadapi kesulitan itu. Karena kalau nggak ada kesulitan malah bahaya seperti itu. Nanti ketika udah bisnisnya udah jalan, tiba-tiba menemukan masalah, malah bingung seperti itu. Kenapa saya lebih milih pedagang ya karena saya ingin lebih bermanfaat seperti itu, Mas. Jadi mungkin rezeki saya di sini kayak gitu. Saya nggak terlalu fanatik. Kamu harus jadi pedagang enggak? Karena mau jadi PNS kah, mau jadi pedagang kah, mau jadi karyawan kah? Nah kalau rezeki kita di situ mau gimana gitu loh. Jadi nggak bisa maksain juga. Kalau memang saat ini saya jadi pedagang, ya alhamdulillah semoga saya jadi pedagang dan bisa bermanfaat seperti itu. Bisa bermanfaat untuk semua orang. Karena sukses menurut saya adalah bisa bermanfaat untuk semua orang kayak gitu. Yang pertama gaya hidup ya. Ini pengalaman pribadi, saya nggak tahu pengalaman orang lain ya. Ini dari saya untuk para startup. Jadi yang namanya mahasiswa itu biasanya paling suka ketika dipanggil bos. Bos gimana bos, kabarnya bos gitu. Akhirnya dia lupa diri dan dia seolah-olah udah menjadi bos tanpa sadar bahwasanya bisnisnya itu masih ngutang gitu loh. Jadi jangan sok-sokan lah kalau masih ngutang gitu ya. Jadi malam ke biliar, terus belanjanya di mall kayak gitu. Hobinya shopping, jalan-jalan, traveling kayak gitu. Tanpa sadar bahwasanya bisnisnya belum running gitu loh, belum sempurna kok udah ditinggal-tinggal. Pengennya autopilot tapi ternyata bisnisnya belum kuat gitu loh. Kok udah ditinggal-tinggal, akhirnya dengan gaya hidup yang mewah, dia menganggap dirinya sebagai bos, akhirnya dia lupa kalau uang yang dia pakai adalah uang dari hutang dan labanya nggak seberapa gitu. Akhirnya jatuh seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Kalau saya boleh ambil kesimpulan, pertama ridho orang tua, yang kedua kerja keras, yang ketiga banyak-banyaklah konsultasi, yang keempat kosongkan dirimu, kosongkan gelasmu, nggak usah merasa dirimu itu bos atau
atau orang yang sudah banyak ilmu gitu ya. Jadi setiap ketemu sama siapapun, pemain bisnis apapun, kita syukur-syukur bisa kita serap ilmunya seperti itu. Itu bisnis, mungkin tips dari saya.